Perkenalkan, nama saya Erinda Dwi Pramesti. Saya akan menjelaskan tentang bunga tunggal. Definisi dari bunga tunggal yaitu bunga yang diberikan berdasarkan perhitungan modal awal sehingga bunga hanya memiliki satu variasi saja atau tetap dari A periode sampai P periode. Contohnya, saat menabung di bank, kita akan mendapatkan bunga yang tetap tiap-tiap periode. Jadi, modal adalah jumlah dari yang digunakan. Sedangkan modal awal, modal yang dikeluarkan pada awal waktu usaha. Modal akhir, hasil dari modal yang digunakan. Suku bunga adalah dinyatakan dalam presentasi tiap satuan waktu. Rumus dari bunga tunggal yaitu MN sama dengan buka kurung 1 ditambah NB dikali M. Keterangannya yaitu MN sama dengan bunga tunggal, N sama dengan lamanya bunga mengendap, B presentasi bunga, M itu modal awal. Sekarang kita akan berlanjut ke contoh soal, yaitu yang pertama, modal sebesar 5 juta disimpan di bank dengan bunga sebesar 10,8% setahun. Jika bunga yang diberlakukan adalah bunga tunggal, tentukan jumlah modal dengan bunganya setelah 3 bulan. Jadi yang pertama-tama kita tulis dulu rumusnya MN 1 ditambah NB dikali M. Terus yang kedua itu tentukan dulu nih B-nya. 10,8% dibagi 12. Nah, hasilnya itu 0,9%. Terus habis itu kita masukin kan 0,9 ini ke sini. Jadi MN 1 ditambah 3. Kenapa 3? Karena N-nya itu yaitu 3 bulan dikali 0,9 terus 100 dikali M-nya itu 5 juta. Dikali 0,9 bagi 100 yaitu 0,027 dikali 5 juta. Ditambah jadi 1,527 dikali 5 juta. Hasilnya 135.000. Oke, sekarang saya akan menjelaskan materi tentang bunga majemuk. Nama saya Pak Febri Bono. Baik teman, bunga majemuk adalah suatu bunga yang telah diberikan berdasarkan pada modal awal dan akumulasi bunga dalam periode sebelumnya. Nah, sekarang kita akan masukin ke bagian rumus. Rumus bunga majemuk adalah MN sama dengan M buka kurung 1 plus B pangkat M. Nah, apa itu MN? MN adalah bunga majemuk. Lalu M adalah modal, B adalah bunganya, dan N adalah waktunya. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal dari bunga majemuk adalah ini. Modal sebesar 6 juta rupiah disimpan sebesar 21% per tahun. Tentukanlah nilai akhir modal tersebut setelah 6 bulan. Nah, seperti yang kita lihat tadi, rumus dari bunga majemuk itu adalah MN sama dengan M kurung 1 plus B kurung N. Nah, kita masukin dulu semuanya. Tadi modalnya ada 6 juta rupiah. Lalu bunganya 20% per tahun. Nah, tapi ini masih per tahun. Kita jadikan per bulan dulu. Jadi B sama dengan 21 dibagi 12. Kenapa dibagi 12? Karena kita harus cari jadi per bulan dulu. 12 1,75%. Kita masukin semua. 2,75 per 100 karena 100% kali waktunya adalah 6 bulan. 6 bulan. Langsung aja kita cari 6 juta 1
ditambah 1,75 per 100. 1,75 per 100 itu sama dengan 0,0175. Jadi 1 plus 0,0175 bagi 40 pangkat 6. Langsung 1,0175 pangkat 6. Dan berarti juta. Oke, penyusutan. Penyusutan adalah berkurangnya nilai biasanya disebabkan karena aus dipakai atau bermanfaatnya. Agar perusahaan bisa tumbuh berkembang secara seimbang, maka salah satunya perusahaan tersebut perlu mengetahui atau memperkirakan penyusutan aktifanya secara baik dan tepat hingga bisa menggunakan hasil-hasil perkiraan ini sebagai dasar tindak lanjut operasional. Penyusutan rumusnya adalah PR sama dengan P kali M buka kurung 1 kurang P tutup kurung pangkat N-1. Keterangannya adalah PN sama dengan besar penyusutan, P sama dengan persentase penyusutan, N waktu lamanya, M modal awal. Nah, ini contoh soalnya. Sebuah laptop dibeli dengan harga 5 juta rupiah. Nilainya mengalami penyusutan dari nilai buku sebesar 5% setiap tahunnya. Tentukan besar penyusutan pada tahun ketiga. Nah, caranya adalah menggunakan rumus besar penyusutan. Apa sih rumusnya, Kak? Nah, ini dia. PN sama dengan PN kali 1 kurang P pangkat N min 1. Maksudnya saja P pada tahun ketiga besar penyusutan pada tahun ketiga, P nya itu 5%. 5% dikali harga awalnya 5 juta rupiah dikali 1 dikurang 5/100 dipangkatkan tahun ketiga dikurang 1 berapa? 2. Nah, anak pintar. P3 5/100 kali 5 juta berapa ya anak-anak? Nggak tahu. Coret saja. 5 kali 50.000 berapa? 25.000. Salah. Bener. Iya salah. Coba 250.000. Nah, dikali 1 kurang 0,05 pangkat 2. Ini 2 ya. 21. Pindah sini. 250.000 dikali 0,95 pangkat 2. 250.000 dikali 0,95 pangkat 2 berapa? Nah, jawabannya ini guys, 200. Ya Allah, 225 625. Nah, ini jawabannya guys. Nah, dadah. Oke, jadi sekarang kita masuk ke materi nilai barang. Materi nilai barang ini itu masih masuk ke si materi penyusutan yang tadi. Nah, jadi pengertian nilai barang sendiri itu kemampuan pakai barang untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kemampuan tukar barang terhadap barang lain. Pengertian yang kedua itu ada nilai tukar. Nilai tukar sendiri ini juga dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama itu ada subjektif. Subjektif ini nilai yang diberikan oleh seseorang terhadap suatu barang karena barang tersebut dapat ditukarkan dengan barang lain. Yang kedua ada objektif, kemampuan suatu barang untuk dapat ditukarkan dengan barang yang lain. Nah, oke, jadi si nilai barang ini tentunya punya rumus ya teman-teman. Nah, jadi rumus si nilai barang ini itu MN sama dengan M dalam kurung 1 dikurang P tutup kurung pangkat N. Nah, keterangan dari si rumus ini,
MN itu, MN ini nilai barengan. Terus si M ini modal awal. Kalau si P ini presentasi penyusutan. Nah, jadi yang ini waktu lamanya. Oke, jadi kita langsung lanjut ke contoh soalnya. Ini ada sebuah soal, yaitu sebuah komputer dibeli dengan harga Rp7.500.000 nilainya, mengalami penyusutan dari nilai buku sebesar 10% setiap tahun. Tentukan nilai komputer tersebut pada akhir tahun kelima. Nah, jadi kita langsung aja masukin si rumusnya. Nah, jadi kan ini tadi langsung kita masukin aja ya. Si M ini 7.500.000 nih, satu dari rumus ini 10% dari sini. Nah, ini si N nya si waktunya. Jadi kayak gini kan, kita langsung aja dihasilin jadinya. Ya, hasilnya jadi tuh langsung 4.428.675. Nah, sekarang materinya itu pertumbuhan. Pertumbuhan itu merupakan kenaikan atau pertambahan nilai suatu besaran terhadap besaran sebelumnya. Peristiwa yang termasuk dalam pertumbuhan itu biasanya pertambahan penduduk dan perhitungan bunga majemuk di bank. Nah, rumus dari pertumbuhan itu ada PN sama dengan P0 dalam kurung 1 ditambah I pangkat M. Nah, PN itu presentasi akhir, P0 itu presentasi awal, I itu presentase, N itu lama waktu. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Penduduk di suatu kota tercatat 3.250.000 jiwa pada tahun 2008. Diperkirakan menjadi 4,5 juta jiwa pada tahun 2013. Jika tahun 2008 dianggap tahun dasar, berapa persen pertumbuhannya? Nah, ini menggunakan rumus yang tadi, yaitu PN sama dengan P0 dalam kurung 1 ditambah I pangkat N. Nah, PN itu kan udah diketahui, yaitu 4,5 juta. Terus aja 4,5. Lalu P0 itu 3,2 juta. 1 ditambah I yang kita carikan presentasinya. Nah, N itu 5 karena 2013 dikurang 2008